welcome back bersama Semangat Trader Academy. Mari kita sudah bahas materi saham. Kita akan mencoba cross antara saham dan forex ya. Jadi pastinya ada ya sebuah perbedaan dari transaksi forex dan saham. Itu instrumen investasi yang cukup berbeda pastinya. Nah, semoga video ini bisa membuat teman-teman sedikit memahami tentang forex apa dan saham apa. Dan bahas perbedaannya. Nah, yang pasti secara mencolok terlihat ya perbedaan bahwa forex itu terjadi transaksinya hampir 24 jam. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kenapa sih sebabnya bisa 24 jam? Teman-teman tahu di dunia itu kan ada perbedaan jam dari setiap negara. Indonesia saja terbagi menjadi 3. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Ya, ada 3. Indonesia jadi 3. Jadi itu yang menyebabkan forex bisa 24 jam. Jadi pagi kita open market Asia, sore kita open market Eropa, dan malam hari antara jam 8 itu mulai market Amerika, US. Nah, jika saham untuk Bursa Efek Indonesia itu ada 2 sesi siang dan sesi pagi. Kalau orang-orang saham yang sudah lama pasti mereka bilang sesi 1 dan sesi 2. Dan itu nggak sampai malam. Selama corona ini sampai sore aja, nggak sampai malam. Dan dari dulu sih maksimal sampai jam 5 ya. Jadi dari pagi sampai sore saja. 2 sesi itu dari pagi sampai sore. Ini perbedaan yang sangat mencolok ya, yang harus teman-teman ketahui. Lalu platform transaksi untuk forex yang biasa kita transaksikan, kebanyakan kita menggunakan MetaTrader. Betul? Ya, STA kebetulan pakai Tigerweight dan kita biasa dengan MetaTrader untuk menganalisis pasar dan untuk entry pasar. Nah, jika saham, platformnya ikut dengan sekuritas masing-masing. Banyak sekuritas di Indonesia. Ada Mir Aset, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Ajaib yang baru ini. Ada banyak beberapa sekuritas. Nah, itu punya platform masing-masing dengan plus minus layanan transaksinya masing-masing. Cukup berbeda satu dengan yang lain. Dari segi transaksi, platform transaksi teman-teman harus paham dulu. Dan antara sekuritas dan forex harus dibedakan. Nah, lalu perbedaan ketiga adalah market atau pasar. Kalau pasar forex, pergerakannya lebih agresif di tiap jamnya. Tiap jam dia bergerak, tiap waktu, tiap detik bergerak. Sedangkan saham lebih lambat. Ya memang dia bergerak per detik juga, tetapi range pergerakannya tidak sebesar forex. Tetapi saham-saham tertentu juga sih. Kalau saham yang sedang bullish-bullishnya sehari bisa 10%, 15%, 25%, bahkan sampai auto reject atas ataupun auto reject bawah. Ini yang terjadi ARB beberapa waktu ini. Di minggu lalu IHSG pun drop selama 4 hari. Banyak saham yang lain juga yang auto reject bawah. Nah, marketnya kalau di forex turun berapa poin pun itu nggak ada yang ngatur. Tetapi jika saham itu diatur oleh Bursa Efek Indonesia untuk membuat safety para pelaku pasar. Lalu berikutnya nilai transaksi. Forex ditransaksikan dengan hitungan lot
dan tiap satu lot biasanya bernilai $1.000. Itu untuk leverage 1:100, leverage standar ya. Nilai transaksinya per lot standarnya $1.000 untuk kita yang bertransaksi di forex. Tergantung dari leverage, berapa leverage yang disediakan broker itu akan merubah nilai transaksi per lotnya. Tapi teman-teman harus waspada dengan leverage, karena semakin besar leverage-nya, itu bisa membuat Anda overload di pasar. Nah, saham tetap pakai lot, tetapi di saham nilai per lotnya adalah 100 lembar saham ya, 100 lembar saham. Jadi misalkan Anda beli saham PTA, misal harganya 1.000. Nah, berarti Anda bukan beli 1.000-nya itu tadi, tapi 1.000 dikalikan 100 lembar, 100.000 rupiah yang harus Anda keluarkan untuk membeli saham PTA tersebut ya. Kalau di forex ya 1.000 ya $1.000 taruh buat beli satu lot. Kalau di sini tergantung dari harga sahamnya dan dikalikan dengan 100 lembar. Oke, next. Produk forex atau di bisnis derivatif melingkupi, walaupun ini sebenarnya barang yang berbeda ya. Forex mata uang asing, komoditas ada gold, ada oil, ada komoditas lain, ada indeksnya indeks saham Asia biasanya. US ada juga Asia, itu ada Hang Seng, Nikkei, Kospi. Indeks US ada Nasdaq, Dow Jones, dan lain-lain. Kalau produk saham dalam negeri, emiten, mungkin hampir ada 700 ya emiten saham di Indonesia yang bisa teman-teman transaksikan. Tapi sebaiknya jangan semua ditransaksikan, dipilih yang sehat, dipilih yang sesuai, dipilih yang sepengetahuan Anda. Oke? Perbedaan dari perhitungan laba rugi. Forex lebih kepada nilai poin, value per poin, harga bergerak. Jadi misalnya forex nih, Anda beli pound sterling di 1.1111. 1.111 itu tadi saat Anda beli satu lot, dia naik 1 poin, Anda akan mendapatkan nilai setiap satu lot berubahnya 1 poin itu mendapatkan nilai sekitar 10 US dollar ya, 10 US dollar saat Anda bertransaksi dengan satu lot perhitungannya. Tapi jika Anda transaksi dengan 0,1, nilainya berarti $1 per 1 poin. Tetapi jika Anda bertransaksi dengan lot yang lebih kecil lagi, 0,01, nilainya berarti 0,1 US dollar ya. Jika saham lebih kepada kapital yang bergerak, misal Anda beli saham A tadi harga 1.000, Anda keluarkan uang 100.000, saham itu naik 1.500, jadi Anda ada uang 500 rupiah. 500 tadi dikalikan 100 lembar, itu nilai keuntungan teman-teman ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Teman-teman harus bisa membedakan antara saham dan forex, jangan dipukul rata. Dibedakan juga dengan instrumen trading lainnya. Ada banyak, ada cryptocurrency, ada binary option. Itu sudah hal-hal yang sangat berbeda, apalagi binary option. Saya harap teman-teman tahu bahwa binary option itu bukan seperti trading saham atau forex, sangat berbeda. Karena di trading saham dan forex tidak ada jangka waktunya. Tidak ada jangka waktunya ya. Dan teman-teman di depan ya, di cover tadi saya kasih tentang
investasi leher ke atas. Jadi saat teman-teman mulai sebuah bisnis, karena trading ini saya bilang bisnis ya. Bisnis bukan hanya Anda menyimpan duit, tapi Anda bisnis. Yang paling penting adalah Anda harus investasi leher ke atas. Anda mengisi pikiran Anda dengan ilmu, dengan pengetahuan, itu akan jauh lebih baik daripada Anda tidak punya ilmu, tidak ada pengetahuan, dan Anda masuk ke dalam pasar. Itu akan sungguh sangat menyakitkan nantinya. Seperti ini, akhir-akhir ini banyak orang yang membahas saham. Jadi banyak orang juga yang makin tahu saham, makin tahu. Hanya sekedar tahu, bukan mengerti ya. Tahu bukan mengerti. Dari tahu itu, oh saya untung di sini, saya untung di sini, banyak orang ikut. Beli asal beli yang lagi tren itu biasanya sudah di atas harganya. Dan sebaiknya jangan beli saham yang sedang naik-naiknya. Cari saham yang memang trennya naik, tetapi jangan di top-topnya. Takutnya harga itu akan koreksi ke bawah. Dia membentuk wave atau apalah di situ. Itu bisa menjadi hal yang buruk buat teman-teman mengawali investasi. Apalagi jika pakai uang pinjaman, seperti fenomena akhir-akhir ini. Ya. Thank you sebelumnya sudah nonton video ini. Saya harap teman-teman investasi selalu ke leher ke atas untuk mengembangkan pengetahuan teman-teman tentang bisnis trading, tentang bisnis trading forex, trading saham, trading apapun. Anda harus tahu resiko dan kemungkinan keuntungannya seberapa jauh. Oke? Kalau begitu saya ucap terima kasih. Selamat hari Rabu dan tetap semangat, sehat selalu. God bless.